Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Ya, pagi hari ini kita berjumpa kembali di pagi yang luar biasa hari ini. Ya, terus kita akan berbicara hari ini tentang kebenaran. Tetaplah kebenaran. Nah, begini Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kemarin kita sudah berbicara tentang kuduskanlah hari Sabat, dan kita lanjut saudara hukum yang berikutnya ya di ayat yang ke-12 di dalam Keluaran 20 ayat 12. Mari kita baca sama-sama saudara. Dikatakan begini: Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hukum yang berikutnya yang kita bahas hari ini ya, yang harus kita tanam di dalam hidup kita kepada anak-anak kita ya, bahwa kebenaran tetap kebenaran adalah ini saudara, yaitu dikatakan hormatilah ayahmu dan ibumu, dikatakan supaya engkau panjang lanjut umur di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, setiap kita pasti kita ada hari ini karena ada orang tua yang melahirkan kita dan membesarkan kita. Ya, kita bisa sampai hari ini juga kita bisa menikmati segala sesuatu, kita bisa sekolah baik, ya kita bisa bekerja, ya kita bisa punya usaha hari ini, apapun aspek hidup kita, saudara. Saya percaya bahwa itu karena ada orang tua kita yang mensupport kita. Kadangkala hal ini terjadi saudara di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, ya. Ketika dia mulai usahanya mulai bagus, begitu dia sibuk dengan anak istrinya karena dia sudah berkeluarga, ya, dia punya keluarga kecil begitu saudara. Kadangkala saudara kita melupakan tentang orang tua kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sejahat apapun orang tua kita mungkin, saudara, yang pernah kita lihat, yang pernah kita alami dalam hidup kita, dia tetap orang tua kita. Dia yang melahirkan kita, dia yang membesarkan kita. Saudara tahu begitu banyak orang tua yang hari-hari ini saudara yang membesarkan kita, bahkan dahulu dia rela lapar saudara. Dia rela menahan malu hanya supaya kita hari ini bisa berhasil. Saya punya satu kenangan saudara, kesaksian sahabat saya ketika dia memiliki seorang bapak yang tidak pernah bergaul sama anaknya, jarang berbicara. Sampai suatu hari bapaknya itu di PHK saudara, karena sudah tidak bisa lagi produktif lagi dalam usahanya, dalam pekerjaannya. Anak ini adalah anak yang pintar dari SD, SMP, saudara, sampai SMA dia selalu ranking, saudara. Ranking 1, ranking 2, begitu pintar sekali. Sampai akhirnya ketika dia mau kuliah, bapaknya sudah nggak bekerja, mamanya, saudara, cuci gosok, saudara, dari rumah ke rumah. Dan dia marah sekali sama papanya. Kenapa? Karena papanya kok diam saja di rumah. Dia tidak tahu saudara bahwa sebetulnya papanya dari terus berjalan, minta tolong sana, minta tolong sini, minta pekerjaan. Dan memang dia tidak dapatkan pekerjaan saudara. Dan anak ini bertumbuh saudara akhirnya dengan satu kebencian. Sampai satu hari saudara, orang tua ini ketika anaknya begitu hebat sekolah, dia tidak mau anaknya itu tidak kuliah saudara. Maka dengan merendahkan dirinya orang tuanya ini tanpa sepengetahuan anaknya, datang dari rumah sahabatnya kepada sahabatnya, hanya meminta belas kasihan. Dia tinggalkan saudara. Dia tinggalkan harga dirinya hanya supaya anaknya. Walaupun dia jarang berbicara saudara dengan anaknya, tapi dia tahu apa yang harus dia perbuat pada saat itu. Dia datang di rumah sahabatnya dan ngomong, berbicara. Dia mendapatkan uang 200.000, ke sahabatnya dapat 300.000, ke sahabatnya lagi saudara. Bahkan banyak di antara mereka yang menolak dan berkata, saya tidak punya uang, padahal punya uang saudara. Sampai hari haknya anak itu ketika dia mau kuliah, bapaknya itu menghampiri anak itu dan berkata, nak, ya, Bapak memang jarang bicara sama kamu, tapi Bapak tahu bahwa kamu orangnya pintar. Bapak kepengen kamu tidak seperti Bapak. Kamu harus kuliah dan kamu harus menjadi orang yang hebat. Lalu dia katakan, Bapak sudah cari teman-teman, pinjam sama teman-teman, dan Bapak dapatkan uang ini. Pakailah untuk sekolah.
Anak itu ketika mendengar saudara bapaknya mencari uang, minta pinjam sana pinjam, marah, makin marah. Dia katakan, "Bapak sudah tidak kerja, Bapak mempermalukan diri saya, Bapak pinjam sana, pinjam sana, pinjam sini." Akhirnya saudara bapaknya itu baru kali itu dia lihat menangis di hadapan anaknya. Dan berkata, "Nak, terimalah uang ini. Karena aku tidak kepengen kau seperti Bapak. Kamu harus kuliah. Bapak lakukan ini semuanya karena Bapak ingin kamu harus jadi orang yang hebat." Dan saudara, di dalam masa seperti itu akhirnya terjadi rekonsiliasi, saudara. Dan akhirnya anak itu kuliah. Dan sekarang menjadi orang yang hebat. Bahkan menjadi hamba Tuhan yang sangat luar biasa sekali. Dari seorang bapak yang tidak pernah berbicara, yang jarang komunikasi, saudara. Tapi banyak bapak-bapak, saudara, yang akhirnya merendahkan dirinya, menghancurkan harga dirinya, hanya supaya dia melihat anaknya lebih baik dari hidup kita, dari hidup dia. Begini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam poin ini yang ingin saya bahas adalah, kalau engkau hari ini menjadi orang yang berhasil, kalau engkau hari ini sudah punya keluarga, jangan pernah engkau melupakan orang tua. Hargailah dia, hormatilah dia. Karena dialah kita ada hari ini. Dan hari ini saya katakan begini saudara. Di dalam Efesus yang ke-6 saudara. Dikatakan begini, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Ya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti nyata dalam janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Bahkan di Kolose yang ketiga ayat yang kedua, saudara, dikatakan kembali, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam Tuhan." Katakan, itulah yang indah dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mungkin hari ini engkau sedang merawat orang tuamu dan engkau mulai merasa kok jadi repot begitu. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ketika engkau mau menjaga dia di masa tua dia, ketika engkau mau merawat dia di masa tua dia, ketika dia sudah tidak bisa apa-apa lagi, engkau yang memandikan dia, engkau yang membereskan, engkau yang membersihkan semuanya. Saudara, itu tanda hormat kita kepada orang tua kita. Saya katakan kepada jemaat yang dikasih oleh Tuhan, berapapun usiamu hari ini, kalau engkau hari ini masih punya yang namanya ayah dan ibu, engkau tetap seorang anak. Dan ketika engkau menjadi anak seperti ini, saudara, maka hukum ini, kebenaran ini harus engkau taruh, saudara. Engkau harus tetap menghormati dia, apapun perbedaan antara kita dengan dia. Karena Alkitab katakan, hormatilah. Jangan kau marah, jangan kau mengutuk, jangan kau memukul orang tuamu di masa tuanya, saudara. Bahkan ada orang yang ketika lihat orang tuanya sudah tua, dia katakan, "Ini waktunya saya balas dendam sama orang tua saya. Ini waktunya saya akan bikin susah dia." Stop, saudara. Engkau orang yang tidak beriman. Engkau yang sangat jahat, saya mau katakan, saudara. Kalau kau hari ini mengenal khotbah saya dan kau tahu tentang kebenaran adalah kebenaran ini, sejahat apapun orang tuamu, seluka apapun yang pernah terjadi di dalam hatimu tentang apa yang dia buat dalam hidupmu, ketika engkau mendengar hari ini tiap khotbah saya, saudara, engkau harus sadar, engkau harus menghormati dia. Supaya apa? Supaya berbahagialah hidupmu. Dan ini adalah yang terindah di dalam Tuhan. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya berdoa, biarlah setiap kita belajar hari ini untuk menghormati orang tua kita. Jangan engkau buang orang tuamu di masa tuanya di panti asuhan, ya, di panti jompo maksud saya. Justru saat inilah sebagai tanda penghormatanmu, ya, engkau layanilah dia. Dulu kita dimandikan sama dia. Ya, dulu kita diceboki ketika kita buang air besar, ketika kita masih kecil sama mama kita, bahkan orang tua kita. Saya ingat sekali ketika saya punya anak pertama, kedua, saya memandikan anak-anak saya. Satu kebahagiaan sekali, saudara. Dan hari ini ketika mereka sudah tua, sebagai tanda penghormatan kita kepada dia, saudara, layanilah dia.
Jangan buang dia. Rawatlah dia di masa tuanya. Kalau hari ini kau sudah terlalu sibuk dan kau jarang sekali telepon sama orang tuamu, teleponlah hari ini dan berkata, Bapak, aku sayang kamu. Bapak, aku cinta. Jangan sekali-sekali saudara kau berpikir kalau urusan Bapak menghormati orang tua harus kasih uang. Tidak, saudara. Tidak. Kadang-kala uang kita pun ketika diberikan kepada orang tua kita hendak dimakan oleh dia. Dia simpan, saudara. Dia kasih keponakan kita, dia kasih adikmu, dia kasih kakakmu, dia kasih orang-orang yang memerlukan bantuan dia. Hari ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya berdoa, biarlah kita menjadi anak-anak yang baik, yang menghormati orang tua kita. Tapi di dalam renungan singkat saya hari ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yuk, biarlah kita menjadi anak-anak yang menghormati, menghargai orang tua kita. Karena dialah kita ada hari ini. Tetap semangat, tetap setia sama Tuhan, dan badai pasti berlalu. Tuhan berkati kita. Shalom.